Santapan Harian Minggu 5 Maret 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang keempat hingga Ayub pasalnya yang kelima. Namun kita akan membacanya pada pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketujuh. Sebelumnya, mari kita berdoa. Berfirmanlah bagi kami ya Yesus, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Berfirmanlah bagi kami saat ini ya Yesus, kehendak-Mu ingin kami mengerti. Kami mohon, berfirmanlah bagi kami ya Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ayub 5 ayat 1-7. Berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Sahabat Santapan Harian, seringkah kita melihat orang jahat yang hidupnya tampak baik-baik saja, bahkan sukses? Sebaliknya, seberapa sering kita melihat orang baik yang mengalami malapetaka? Melihat fakta ini kita bertanya, apakah mungkin orang benar menderita dan orang jahat diberkati? Bukankah sepatutnya orang yang benar dilimpahi berkat dan orang yang jahat diganjar malapetaka? Pemikiran ini adalah konsep teologis yang dipegang oleh Elifas ketika ia menanggapi penderitaan yang dialami oleh Ayub. Elifas berpandangan bahwa penderitaan merupakan akibat langsung dari dosa. Karena itu penderitaan yang dialami oleh Ayub pasti disebabkan oleh dosa yang ia perbuat di hadapan Tuhan. Bagi Elifas, orang benar dan saleh tidak mungkin mengalami penderitaan hidup. Meskipun Elifas berargumen bahwa pendapatnya didasarkan pada penglihatan supranatural, namun dapat dipastikan bahwa konsep itu tidak tepat dan tidak berasal dari Allah. Atas pendapatnya itu, ia akan dikritik oleh Allah karena pendapatnya tidak mewakili kebenaran Allah. Ada 3 kesalahan dalam konsep yang disampaikan Elifas. Pertama, orang benar tidak akan pernah menderita. Kedua, jikalau ada orang yang menderita, itu pasti karena ia dihukum atas dosanya. Ketiga, karena Ayub menderita, pasti ada dosa yang ia lakukan dan Allah yang Maha Kuasa sedang menegurnya dengan keras. Saat ini kita berada dalam Minggu Prapaskah. Jika kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, jelas sekali bahwa penderitaan seseorang tidak selalu merupakan akibat langsung dari dosanya. Tidak terbantahkan lagi
bahwa Yesus adalah orang benar. Bahkan Dia adalah kebenaran itu sendiri. Namun dalam melayani di dunia ini, Ia menderita. Dari sini kita harus mengetahui bahwa penderitaan Yesus memiliki tujuan yang mulia, yaitu keselamatan manusia. Jika saat ini kita merasa menderita, padahal sudah berusaha taat kepada firman Tuhan, mungkin Tuhan memiliki tujuan lebih besar di dalam hidup kita. Sabarlah dan tetaplah percaya, kita akan melihat rancangan indahnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber pengharapan kami, penuhilah kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu, seraya kami terus mempercayai-Mu terlepas apapun situasi kami saat ini dan derita yang kami alami. Kami mengasihi-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berserah. Amin.